Zetro Leonardo Purba meninggal dunia usai ditembak pria bersenjata pada Sabtu September lalu di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Dan bisa untuk informasi terkini penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro, kita sudah bergabung dengan Anissa Rizkia di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta. Baik, Anissa, apakah upacara penghormatan terakhir ini sudah dimulai di sana? Ya, Zila dan juga Togi, hari ini akan dilaksanakan yaitu upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro Leonardo Purba di kantor Kementerian Luar Negeri. Sejak pagi tadi sejumlah persiapan tengah dilakukan, termasuk pengamanan yang cukup ketat. Awak media pun juga saat ini masih menantikan kami bisa masuk dan mengambil gambar di area dalam kantor Kementerian Luar Negeri. Dijadwalkan memang sekitar pukul 10 pagi tadi upacara penghormatan terakhir ini dimulai, namun pihak keluarga meminta kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk mengadakan upacara tutup peti terlebih dahulu, dan rencananya upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro ini akan dimulai pukul 10:30 siang. Sejumlah karyawan, pegawai dari Kementerian Luar Negeri saat ini sudah mulai beranjak keluar dari gedung utama menuju ke gedung Pancasila, yaitu jaraknya sekitar 100 meter dari tempat saya melaporkan saat ini, Zila dan juga Togi. Karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi jalannya upacara penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro Leonardo Purba. Kiprahnya menjadi diplomat muda, yaitu kurang lebih 5 bulan di Peru. Ini menjadi staf Kedutaan Besar Republik Indonesia 5. Dan ia ditembak oleh orang tak dikenal yang mengakibatkan meninggal dunia. Hingga kini pengusutan pun juga terus dilakukan terkait kasus penembakan yang menimpa almarhum Zetro ini. Otoritas Peru kini telah melakukan sejumlah penyelidikan begitu mengenai penembakan yang terjadi pada Senin malam, yaitu tanggal 1 September 2025 lalu, di mana sejumlah bukti-bukti dan juga CCTV tengah dilakukan pendalaman lebih lanjut begitu, untuk nantinya dari pihak Peru pun juga akan mengumumkan begitu siapakah dalang dari kejadian yang menimpa almarhum Zetro ini. Hingga kini memang dari pihak kepolisian dan juga kejaksaan memberikan pengamanan ekstra kepada keluarga almarhum Zetro, termasuk istri dan juga ketiga anaknya. Dan informasi yang kami dapatkan, pihak keluarga Zetro baru saja tiba di gedung ataupun di kantor Kementerian Luar Negeri. Itu artinya sesaat lagi upacara penghormatan terakhir yang akan kami berikan untuk almarhum Zetro akan dimulai, Zila dan juga Togi. Untuk rencananya setelah upacara penghormatan terakhir diberikan oleh seluruh keluarga besar dari Kementerian Luar Negeri, akan dilanjutkan yaitu prosesi pemulasaran di TPU Sarimulya, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, yang berjarak sekitar 39 km dari tempat saya melaporkan, dengan menempuh waktu sekitar 1 jam lebih 15 menit. Hingga kini memang sejumlah pegawai masih terus beranjak begitu dari gedung utama menuju ke gedung Pancasila. Mereka secara bersama-sama tentunya akan mengikuti prosesi dari penghormatan terakhir yang akan diberikan untuk almarhum Zetro. Tidak hanya pegawai Kementerian Luar Negeri yang akan bergabung, namun juga akan ada perwakilan dari Kedubes Peru di Jakarta yang akan turut serta dalam prosesi penghormatan terakhir untuk Zetro. Saya kembalikan kepada Anda, Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda langsung dari Gedung Kemenlu Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, relawan Jokowi Lovers Krisyanto Yenoni menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut sebagai presiden terbaik sepanjang masa. Ya, hal ini pun dibantah oleh ekonom Iksanuddin Nursi hingga menimbulkan perdebatan panas. Saya bahkan sempat tepuk tangan, tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Itu fakta. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Fakta yang mana? Saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. Terkorup di dunia versi OCC RP. Versi OCC RP. Apa itu OCC RP? Aiman, saya tidak OCC RP itu hanya melakukan polling. Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Prof. Ngomong cuak-cuak. Gak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup sekarang. Kita merasakan. Kita merasakan. Izin Prof. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Keliru ya. Bisa konten kreator sekaligus influencer Ferry Irwandi merespons soal dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Satuan Cyber TNI. Melalui unggahan akun sosial media pribadinya, Ferry Irwandi memastikan tidak akan kabur dan akan menghadapi dugaan tindak pidana yang disampaikan pihak TNI. Teman-teman, sikat aja gue mau ngupdate buat yang belum terupdate. Jadi kemarin ada konsultasi antara 3 atau 4 jenderal TNI itu ke Polri ya. Gue juga nggak ngerti, mereka bilang diduga atau fakta, nggak tahu pencemaran nama baik atau apa gitu. Gue juga nggak paham karena sampai sekarang juga belum jelas. Nah, yang mau gue update sekarang ternyata itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena udah ada putusan MK yang dari awal kita semua yang punya isi di dalam kepala kita juga paham ada aturan, ada ketentuan, ada putusan yang sudah berlaku bahwa lembaga negara atau institusi itu tidak bisa menuntut warga negaranya. Gitu. Jadi ya case-nya nggak mulai kemana-mana dan bahkan berhenti sebelum itu diproses gitu. Ya gue nggak tahu apa lagi yang akan terjadi ya, tapi ya hadapi saja. Kalau jelas musuhnya bukan kami Pak, yang ribut juga bukan kami Pak, yang jadi penjahat juga bukan kami Pak. Jadi ya itu aja sih. Oh ya terakhir, terus lu gimana bang melihat TNI atau Polri? Takut nggak? Udah pernah ada case kayak gini? Ya nggak takut lah, karena gue percaya TNI dan Polri itu adalah institusi yang punya tugas untuk melindungi warganya, bukan memenjarakan warganya. Gitu sih.